Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat datang pada mata kuliah Ekologi Manusia. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik krisis ekologi global, pokok bahasan ke-5 dari mata kuliah Ekologi Manusia semester ganjil ini. Tujuan pengajaran setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan apa itu krisis ekologi global, kemudian yang kedua, apa bentuk-bentuk dan penyebab krisis ekologi global, kemudian yang ketiga, apa akibat krisis ekologi global dan bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Struktur penyajian kuliah kita pada pagi ini adalah pertama, memahami pengertian krisis ekologi. Kedua, memahami bentuk-bentuk krisis ekologi dan penyebab krisis ekologi di tingkat global. Ketiga, memahami akibat krisis ekologi global. Dan keempat, memahami langkah dan tantangan mengatasi krisis ekologi global. Saudara-saudara sekalian, mari kita kemudian masuk kepada subpokok bahasan pertama, yaitu krisis ekologi, apa definisi dan batasannya. Pengertian krisis ekologi adalah sebagai berikut, yaitu suatu keadaan yang ditandai oleh, pertama, pada sistem ekologi atau ekosistem yang mengalami ketidakstabilan atau guncangan maupun gangguan keseimbangan yang selanjutnya mengakibatkan ketidakseimbangan pada fungsi-fungsi distribusi serta akumulasi energi materi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lain di dalam ekosistemnya, yang kemudian dia mengancam rusaknya keseluruhan tatanan dari habitat, relung, serta food web dalam sistem ekologi tersebut. Yang kedua, pada sisi yang lain, sementara itu sistem sosial dengan kebudayaannya, di mana di dalamnya ada organisasi sosial, ada ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku, serta gaya hidup, tidak mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang cepat dan berarti untuk merespons guncangan dan ketidakseimbangan yang terjadi pada sistem ekologi di sisi yang lain. Sebagai akibatnya, maka keseluruhan sistem ekologi manusia, yaitu sistem sosial dan sistem ekologi secara bersama-sama, menjadi tidak lestari atau terancam punah. Saudara sekalian, pengertian krisis ekologi tadi, jika mengacu pada Martin 2009, maka gambarannya adalah seperti yang terpampang pada slide berikut ini. Krisis ekologi berlangsung pada ecological system atau ekosistem dan berdampak signifikan pada social system di sebelahnya. Dan sebaliknya, krisis ekologi bisa bermula dari social system, kemudian berdampak pada ecological system. Ini yang kemudian kita kenal di dalam konsep ekologi manusia sebagai koadaptasi. Sekalian, krisis ekologi manusia dan krisis lingkungan hidup berjalan bersama-sama di sistem ekologi manusia secara keseluruhan, dan kita lihat bahwa ekologi manusia terdiri dari dua subsistem atau kita kenal tadi sistem sosial di sebelah kiri, di mana bisa ada manusia dan kebudayaannya, ada tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik, iptek, dan gaya hidup. Dan ada sistem ekologi di sebelah kanan, di mana di dalamnya terdiri dari unsur-unsur hidup, yaitu organisme biotik, dan ada juga unsur-unsur tak hidup, yaitu abiotik, katakanlah air, batu, hutan, gunung, sungai, tanah, udara, dan seterusnya. Maka kita dapati bahwa dua subsistem ini saling melakukan transaksi materi dan energi, yang kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi manusia, dan baik di dalam sistem sosial atau subsistem sosial dan subsistem ekologi atau ekosistem, keduanya mengalami krisis yang kita tandai. Misalnya di dalam krisis lingkungan hidup ada erosi, ada banjir, pencemaran air, perubahan iklim, dan sebagainya. Dan di sisi sistem sosial atau sisi manusia dan kebudayaannya ada krisis yang kita lihat sebagai seperti gaya hidup yang berlebih-lebihan,
kemudian greediness, kemudian kriminalitas barangkali dari akibat kehancuran ekosistem, dan seterusnya. Baik, saudara sekalian, mari kita kemudian sampai kepada memahami apa itu krisis ekologi di tingkat global atau di tingkat planet bumi. Krisis ekologi global adalah krisis ekologi yang terjadi di aras biosfer atau ekosfer yang ditandai oleh setidaknya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, saudara sekalian, kita sekarang sampai kepada apa yang kita sebut sebagai Anthropocene, yaitu masa di mana eksistensi manusia menjadi sangat dominan sehingga berdampak sangat signifikan pada ekosistem. Ya. Jadi kita sekarang pada era Anthropocene. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia hari ini ditandai oleh kehidupan ekonomi yang kuat, ditandai oleh industrialisasi dalam proses-proses produksinya, di mana industrialisasi yang ada di seluruh dunia menghasilkan polusi udara, polusi suara, juga mungkin polusi air, limbah, dan seterusnya yang berlebihan, yang memicu peningkatan suhu udara global yang kemudian kita kenal krisis ekologi yang selama ini paling besar di dunia ini sebagai global climate change. Tanda-tanda yang lain adalah penumpukan limbah berbahaya bagi kehidupan, di mana kemudian makhluk hidup di dalam ekosfer ini bersaing dengan limbah yang paling tidak, limbah yang menonjol adalah limbah plastik, kemudian limbah beracun seperti merkuri yang sangat mengancam tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan organisme lain di planet bumi ini. Tanda-tanda yang ketiga adalah terjadinya perubahan lanskap ekologi, di mana manusia mengalami krisis lahan, dan kemudian manusia harus melakukan ekspansi untuk memperoleh ruang-ruang kehidupan baru, dan apa yang dilakukannya adalah menebang pohon, menebang hutan, sehingga terjadilah perubahan lanskap ekologi yang sangat masif dan sangat signifikan. Kemudian terkenalah apa yang kita sebut sebagai deforestasi, yang memicu banyak sekali krisis dan ancaman ekosistem, yaitu erosi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidakseimbangan hidrologi atau ketidakseimbangan tata air. Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada pokok bahasan, subpokok bahasan 02, di mana kita akan mengenal bentuk-bentuk krisis ekologi global dan penyebab terjadinya krisis ekologi global. Saudara sekalian, mari kita mengenali 10 bentuk krisis ekologi global dan penyebab krisis ekologi global dari konseptualisasi yang dikemukakan oleh Speth dan Haas pada tahun 2006. Krisis ekologi yang pertama adalah adanya hujan asam atau acid rain yang terjadi sebagai akibat dari emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer yang terbawa oleh air hujan dan membahayakan tanaman serta membahayakan infrastruktur bangunan-bangunan yang ada di paling tidak di perkotaan, juga di pedesaan. Yang kedua, penipisan lapisan ozon atau ozone depletion di atmosfer, yang kemudian memudahkan sinar ultraviolet masuk ke bumi dengan sangat masifnya. Jika ultraviolet masuk ke dalam bumi dengan sangat mudah, dia akan memicu penyakit kanker kulit dan gangguan kesehatan manusia lainnya. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga adalah gangguan cuaca atau climate disruption yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, terutama dari transportasi dan industri yang menghasilkan emisi karbon ke atmosfer, sehingga meningkatkan suhu udara global yang memicu global climate change, yang kemudian mengakibatkan peningkatan permukaan air laut dan menenggelamkan kawasan pesisir, karena es di kutub utara dan es di kutub selatan mencair. Keempat, penggundulan hutan atau deforestasi yang memicu ketidakseimbangan hidrologis, erosi, banjir di kawasan hilir. Kelima, penurunan kualitas lahan dan fenomena desertifikasi atau land degradation and desertification
yaitu ditandai oleh kekeringan ekstrim pada lahan sebagai akibat overexploitation of soil dan perubahan iklim yang mengancam food security dan kemiskinan. Fenomena ini biasanya terjadi di Afrika, di mana kekeringan sangat signifikan terjadi di banyak kawasan di benua tersebut. Keenam, penurunan kualitas dan kelangkaan air bersih atau freshwater degradation and shortage karena akibat deforestasi yang terjadi secara masif di hulu. Akibatnya bisa sampai kepada manusia, yaitu gangguan kesehatan, juga kepada gangguan-gangguan lain, kesetimbangan ekosistem pada organisme lainnya selain manusia, yaitu hewan dan juga tanaman. Ketujuh, penurunan jumlah dan kualitas ikan laut yang diakibatkan oleh overfishing atau marine fisheries decline due to overfishing, yang kemudian menyebabkan jumlah ikan, populasi ikan di lautan berkurang dan menyebabkan tangkapan berkurang sehingga supply ikan ke pasaran dan juga konsumsi ikan berkurang pada sisi manusia di sistem sosial. Yang kedelapan adalah pencemaran polusi air, udara, tanah dengan limbah berbahaya atau yang kita sebut sebagai toxic pollutan seperti merkuri, plastik, dan mikroplastik yang potensial masuk ke jaringan tubuh manusia yang memicu gangguan kesehatan. Saya ingin garis bawahi tentang fenomena mikroplastik. Jadi plastik yang mencemari lingkungan, lama-kelamaan dia akan sedikit tercerai-berai, kemudian mikroplastiknya bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, melalui udara, kemudian dia bisa beredar melalui jaringan peredaran darah manusia, dan seterusnya dia bisa mencapai ke sistem otak manusia, dan apabila kemudian mikroplastik sampai ke jaringan otak manusia, maka dia akan mengganggu cara berpikir dan mengganggu sistem thinking di manusia, kesehatan otak manusia secara permanen. Kesembilan, hilangnya kesembilan, hilangnya keanekaragaman hayati atau loss of biological diversity, yaitu terancam punahnya seperti yang kita alami di Indonesia saat ini, misalnya badak Jawa, kemudian penyu, orang utan di Kalimantan, di kawasan-kawasan yang mengalami perubahan landscape ecological change oleh karena penggundulan hutan dan perubahan atau konversi lahan dari hutan menjadi perkebunan. Kesepuluh, nitrogen berlebihan atau excess nitrogen di atmosfer yang berakibat sebagai akibat dari penumpukan kimiawi yang kemudian akan membahayakan kesehatan pernafasan manusia. Saudara sekalian, penelitian Meadows dan kawan-kawan pada tahun 1972, ada 6 bidang kehidupan manusia yang menyebabkan krisis ekologi. Yang pertama adalah population numbers, jumlah populasi, yang kemudian memicu pertumbuhan kebutuhan hidup manusia dan juga ditingkahi oleh perubahan lifestyle yang kemudian menyebabkan krisis ekologi karena jumlah manusia semakin hari semakin banyak. Kemudian technological innovation juga bisa menyebabkan krisis ekologi, terutama jika teknologi itu tidak ramah lingkungan. Di masa lalu, produksi mobil, kemudian pesawat terbang, electronic devices yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan sangat membahayakan kelestarian lingkungan, sehingga di sana krisis ekologi terjadi. Kemudian food and agriculture activities sudah lama ditengarai menjadi penyebab daripada krisis ekologi, terutama ketika aktivitas pertanian dan
produksi pangan itu menggunakan bahan-bahan kimiawi seperti pupuk dan pestisida, kemudian mesin-mesin yang digerakkan menggunakan fossil fuel yang membahayakan lingkungan hidup. Yang keempat adalah manufacture industries atau industri-industri manufaktur yang dampaknya menghasilkan polusi udara, polusi suara, kemudian polusi tanah, polusi air, limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Yang berikutnya adalah yang kelima adalah energi, penggunaan non-renewable source of energy yang kita kenal sebagai fossil fuel yang Anda sering dapati pada bahan bakar minyak seperti bensin, ya, kemudian solar, ataupun LPG gas yang Anda pakai untuk memasak sehari-hari. Semuanya akan menghasilkan emisi karbon ke atmosfer yang kemudian memicu emisi karbon, memicu peningkatan suhu udara di atmosfer. Kemudian yang terakhir atau keenam adalah natural resources exploitation dari kegiatan pertambangan dan deforestasi. Saudara sekalian, manusia menjadi penyebab utama krisis ekologi. Kenapa? Karena semakin hari pola ekstraksi selaras alam yang dipraktekkan di masa lalu telah berubah ke cara-cara eksploitasi industrial terhadap sumber daya alam atau industrial exploitation yang sangat masif dan sangat rakus, yang menghasilkan korbanan berupa sistem sosial ekologi yang terganggu, yang sifatnya skalanya makin besar. Aktivitas deforestasi misalnya menyebabkan banjir, longsor, erosi, bahkan kelaparan karena hilangnya sumber-sumber pangan, sumber-sumber livelihood yang ada di masa lalu bagi masyarakat di sekitar hutan misalnya. Kedua, eksistensi manusia makin dominan dalam menguasai alam, populasi manusia meningkat tajam. Dulu Adam dan Hawa hanya 2 orang, dan kini anak cucu Adam dan Hawa menjadi sekitar 7 bahkan menuju 8 miliar. Sehingga perlu ruang hidup, habitat dan relung yang makin besar. Kota-kota menjadi makin sesak, pengap dan tidak tersisa lagi ruang hijau. Katakanlah New York, Bombay, Jakarta, Rio de Janeiro, dan kota-kota besar lain di dunia adalah contoh-contoh di mana eksistensi manusia menjadi makin dominan. Di masa hari ini ketika COVID-19 merebak, maka Anda lihat populasi atau penduduk di perkotaan disergap lebih dahulu oleh virus corona, sehingga krisis ekologi dalam bentuk penyakit infectious disease seperti COVID-19 ini paling nyata dan paling menonjol terjadi di perkotaan. Ketiga, kapasitas adaptasi manusia yang makin besar dengan menggunakan kemampuan teknologi dan organisasi sosial menyebabkan daya survival manusia memang melebihi organisme lain, sehingga manusia bisa hidup di ekosistem yang ekstrim sekalipun, katakanlah di gurun pasir dan di kutub utara, kutub selatan, di mana manusia bisa hidup sementara organisme lain terbatas daya survivalnya di daerah-daerah ekstrim seperti itu. Keempat, makin terbatasnya ruang, materi, sumber daya energi, di mana di sana terjadi kompetisi dan konflik yang menajam, sehingga konflik-konflik sumber daya alam, tanah, energi, air semakin meningkat di berbagai kawasan. Saudara sekalian, manusia sebagai penyebab utama munculnya fenomena full world teori dari Herman Daly, maka krisis ekologi global tampak seperti pada gambar-gambar slide seperti ini, di mana Anda lihat kota tidak menyisakan tempat kemasan hidup di dalamnya, kemudian penerbangan terjadi semakin masif, setiap hari terjadi jutaan penerbangan, jutaan penduduk terbang di seantero bumi ini, dan menghabiskan aftur dan mengemisi karbon ke atmosfer. Kemudian kota-kota mengalami traffic jam seperti yang Anda lihat karena jumlah mobil, bus, truk, kendaraan berbahan bakar fosil fuel yang sangat luar biasa jumlahnya.
Kemudian aktivitas pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terjadilah monocropping system yang menegasikan atau mengeradikasi atau memarginalisasi atau menyisihkan hutan-hutan yang sifatnya memelihara diversitas biologi pada sistem yang lebih berhutan. Saudara sekalian, pokok bahasan ketiga adalah akibat krisis ekologi manusia pada planet bumi. Anda lihat yang paling utama adalah peningkatan suhu udara dan tenggelamnya daratan pesisir. Oleh karena kenaikan muka air laut, Anda bisa merujuk dan mengeklik tayangan YouTube yang seperti saya cantumkan di PowerPoint ini. Kemudian Anda bisa lihat bahwa di mana-mana di berbagai kawasan terjadi industrialisasi yang menggunakan energi fosil fuel yang sangat masif, skalanya sangat besar dan menghasilkan limbah serta polusi udara yang sangat besar juga ke udara, sehingga kemudian memicu pemanasan global atau peningkatan suhu udara di atmosfer. Akibatnya karena ada keterkaitan ekosistem dari satu ekosistem dengan ekosistem yang lain pada ekosfer dan biosfer ini, maka semua suhu udara yang panas di titik-titik ekosistem mikro ditransmit sampai ke kutub utara dan kutub selatan yang menyebabkan kemudian mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan secara masif, secara kontinu, dan terus-menerus, sehingga kemudian muka air laut meningkat dan daratan di kawasan pesisir biasanya menjadi tenggelam. Saudara sekalian, global warming adalah fenomena krisis ekologi yang sekarang ini sedang kita hadapi. Selain COVID-19 yang saya kira tiba-tiba mencuat di tahun 2019 dan di tahun 2020 ini. Tetapi global warming sudah berlangsung sejak puluhan tahun dan mungkin akan terus berlangsung jika aktivitas manusia modern terus-menerus seperti hari ini, di mana industrialisasi, transportasi darat, laut, udara berlangsung sangat intensif, sangat masif, sangat terus-menerus, dan skalanya sangat besar. Dan Anda lihat pada slide ini, negara-negara yang paling besar menghasilkan karbon dioksida ke atmosfer adalah biasanya negara-negara yang warnanya biru, yaitu negara-negara industri maju. Eropa Barat, kemudian Eropa Timur, kemudian Anda lihat Amerika Utara, ya, adalah kawasan-kawasan yang menghasilkan emisi karbon berlebihan. Kawasan-kawasan Southern Hemisphere atau belahan bumi selatan biasanya mengemisi karbon tidak sebesar kawasan-kawasan di belahan bumi utara. Anda melihat bahwa akibatnya kemudian temperatur di atmosfer atau di ekosfer ini meningkat. Ya, ini hanya gambaran untuk memudahkan Anda melihat bahwa dari tahun ke tahun suhu udara meningkat secara signifikan menuju ke titik yang sangat menakutkan. Dan apabila kemudian suhu udara itu meningkat secara tajam dan kutub utara dan kutub selatan terus-menerus mencair esnya, maka kita mengalami proses penenggelaman secara gradual, dramatis, dan terus-menerus. Emisi gas rumah kaca di Indonesia juga tidak sederhana, saudara sekalian. Walaupun tadi emisi gas rumah kaca berupa karbon dioksida biasanya dirilis oleh kebanyakan negara-negara industri maju di belahan bumi kita, tetapi di Indonesia juga tidak kecil emisi karbonnya. Anda bisa lihat, terutama dari sektor energi, penggunaan mobil, penggunaan sepeda motor, kemudian juga pabrik-pabrik ya, menggunakan energi fosil yang biasanya juga dalam bentuk energi listrik, dan listriknya
energized oleh batu bara misalnya, sehingga emisi karbon sangat tinggi di sektor energi. Kemudian juga di sektor pertanian tampak di warna hijau muda, ya. Juga di sektor perkebunan dan lahan kehutanan, di situ terutama nampak pada kebakaran kawasan hutan, lahan dan kawasan gambut, ya, yang semuanya kemudian memberikan kontribusi kepada emisi karbon. Saudara sekalian, proyeksi kenaikan temperatur bumi akibat kenaikan muka air laut global berjalan seiring sejalan seperti apa yang Anda lihat di dalam slide ini, di mana pemanasan suhu udara menyebabkan juga selaras kemudian linear seiring sejalan dengan peningkatan muka air laut yang kemudian berpotensi menenggelamkan daratan-daratan yang ada di bumi ini. Saudara sekalian, kita akhiri pada kuliah ini dengan langkah penyelesaian dan tantangan krisis ekologi global pada subpokok pembahasan keempat, bahwa paling tidak ada 3 aspek penting ekologi manusia yang terkena krisis ekologi global ini. Yang pertama adalah habitat. Ya, habitat mengalami deraan luar biasa dari krisis ekologi global ini akibat terlampauinya daya dukung habitat manusia sebagai akibat tingginya kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk. Sehingga penduduk menjadi faktor utama krisis ekologi, tetapi kemudian penduduk manusia juga dengan habitatnya terkena akibat dari krisis ekologi. Yang kedua kemudian relung, mata pencaharian juga terdampak luar biasa. Terjadilah ketiadaan kecukupan nafkah bagi golongan miskin yang mendorong dan juga kemudian mendorong berkembangnya pola bernafkah yang eksploitatif karena tidak ada lagi sumber-sumber nafkah yang baik dan mencukupi sehingga tidak adaptif terhadap alam. Yang ketiga adalah terjadi perubahan pada sistem sosial di mana etika lingkungan antroposentristik lebih dominan ketimbang etika ekosentristik, yang kemudian alam dipandangannya sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan inilah yang kemudian menjadi sebab akibat yang berantai yang menyebabkan krisis ekologi global terjadi semakin dramatis di alam ini. Saudara sekalian, ada persoalan juga di sisi politik ekologi di mana biasanya negara-negara atau di beberapa atau terdapat beberapa negara maju, industri besar, negara industri maju yang berada di belahan bumi utara, yang tadi sudah nyata-nyata mempamping out karbon dioksida ke atmosfer, tetapi mereka juga menuduh bahwa negara-negara kawasan selatan yang biasanya negara-negara sedang berkembang dan lebih tidak sejahtera dibandingkan kawasan utara sebagai penyebab dari global climate change atau global warming ini. Sehingga disinilah terjadi kekacauan di mana justru Southern Hemisphere diminta untuk menghentikan kegiatannya karena dianggap mengemisi karbon, sementara di kawasan utara terus melakukan kegiatan industri dengan emisi karbon yang sangat masif. So, sekalian, langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis ekologi paling tidak ada 6, tetapi 6 langkah ini menghadapi tantangan. Ya. Langkah spasial harus dilakukan, tetapi saudara sekalian, aktivitas ekonomi manusia sebagai penyebab masalah lingkungan hidup ini meliputi rantai nilai atau rantai pasok yang biasanya melintas batas wilayah, ya, sehingga industrialisasi yang terjadi di suatu negara bisa menyebabkan global warming, greenhouse effect, polusi sampah, nuklir dan seterusnya yang letaknya berada di kawasan lain, di benua lain. Ini yang kita sebut sebagai prinsip interconnectedness dalam ekologi manusia, sehingga
penyelesaian krisis ekologi harus bersama-sama, dilakukan bersama-sama antar spasial, baik di utara maupun di selatan. Kedua, penyelesaian sosial atau secara sosial, pada sisi ini terjadi persoalan, kenapa? Karena tanggung jawab persoalan lingkungan hidup biasanya dan seharusnya tidak hanya menjadi masyarakat negara tertentu, akan tetapi biasanya kemudian terjadilah sekat-sekat yang kemudian memisahkan antara tanggung jawab negara ini dan itu negara-negara yang berbeda satu kawasan dengan kawasan yang lain. Jadi sesungguhnya seharusnya kita menyelesaikan krisis ekologi ini secara bersama-sama oleh masyarakat global, tetapi kemudian yang terjadi saling tunjuk hidung, saling menyekat diri satu dengan lain negara. Jadi saudara sekalian, penyelesaian di arah global social sphere yang lebih diutamakan daripada penyelesaian yang sifatnya tersekat-sekat. Ketiga, secara kebudayaan dan iptek, ada simbol budaya global yang mendorong gaya hidup konsumtif yang sulit dicegah dan ditekan. Ya. Kita semua sekarang menggunakan air condition misalnya, mobil menggunakan AC, ruangan-ruangan menggunakan AC yang potensial merilis CFC yang kemudian mengancam lapisan ozon. Penggunaan BBM fossil fuel seperti yang kita pakai sehari-hari juga adalah penemuan iptek di masa lalu yang hari ini mengancam ekosistem global dan krisis lingkungan hidup secara masif di bumi ini. Juga produk-produk transgenik yang kita tidak sadari kita pakai dalam konsumsi. Kemudian keempat adalah penyelesaian politik, ya, tetapi ada masalah di sana, ya. Tak ada kemauan politik di tingkat global hingga lokal yang saling selaras dan saling terorkestrasi secara seimbang dan seirama. Kata seirama ini menjadi penting karena biasanya kemudian penyelesaian tingkat global dan lokal tidak seirama. Bahkan di tingkat tadi saya katakan, di tingkat negara-negara pun tidak seirama. Karena yang terjadi adalah saling sekat dan saling tuding dan selfishness di antara negara-negara yang masing-masing sebetulnya menjadi agen dari krisis ekologi global. Sehingga upaya-upaya global inilah yang kita harusnya lakukan untuk menyelamatkan bumi ini agar krisis ekologi menjadi minimal. Kemudian yang kelima, secara kewilayahan kita perlu kesadaran bersama akan kelangsungan hidup planet bumi sebagai milik bersama. Tetapi kesadaran ini sangat rendah, ya, sehingga setiap manusia berpikir secara terkotak-kotak dalam silo yang mekanistik. Kemudian penyelesaian sistem environmental governance yang dirumuskan di bumi ini oleh masyarakat global masih menghadapi persoalan implementasi dan ketidakefektifan law enforcement, penegakan hukum di berbagai level lapangan. Saudara sekalian, saya mengakhiri kuliah ini dengan menunjukkan referensi yang Anda bisa rujuk di sini, kemudian juga tayangan-tayangan video tentang krisis ekologi global, ada 3 yang bisa Anda saksikan di YouTube. Dan terakhir saya ingin melontarkan 2 pertanyaan yang mungkin nanti mahasiswa bisa menjawabnya di chatroom. Bagaimana penyelesaian krisis ekologi global pada tingkat lokalitas desa? Anda sebagai mahasiswa Departemen SKPM atau paling tidak mahasiswa IPB berurusan dengan masalah desa dan pertanian. Dan bagaimana penyelesaian di tingkat kota atau urban system? Ya, jadi ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, bila manusia adalah faktor terpenting terjadinya krisis ekologi global, maka apa yang harus dilakukan pada level individu manusia untuk menekan krisis ekologi global? Saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita pada kuliah pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan dan bermanfaat bagi Anda semua dan berkontribusi untuk menekan krisis ekologi global. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.